Halo semuanya. Jadi di video kali ini di part ketujuh dalam membuat sebuah game multiplayer RPG, kita akan mencoba membuat sebuah attack system agar player ini bisa menyerang enemy ini. Nah, untuk attack system yang akan kita buat, kita akan buat yang sederhana aja ya. Jadi kita mau bikin semacam attack system magic gitu. Jadi nanti player ini bisa pakai sebuah spell ya. Sini kita buat folder baru, projectile. Dan untuk serangannya, di sini kita buat saja fireball, bola api ya. Kayak ini salah, jenisnya ini harus area judi. Dia di collision ini kita mau dia ngedetek layer 3 karena enemy-nya ini ada di layer 3. Saya sudah ada asetnya, jadi tinggal dimasukin saja. Kemudian kita tambahkan multiplayer synchronizer untuk mensinkronkan. Pertama itu adalah posisi dan satu lagi adalah skala di scriptnya. Ini scriptnya kita mau bikin agar fireballnya bisa bergerak. Direction ini ya buat arah fireballnya. Ini kita mau jalanin di server doang. Nah, ingat ya, secara default semua objek itu milik server. Kita mau fireballnya ini nanti hilang sendiri setelah beberapa detik, setelah 3 detik nih. Oke, kurang lebih inilah kodenya untuk sementara. Lalu di globals kita bisa buat scene baru. Kita kasih nama projectile manager. Ini sama kayak player manager, hanya untuk memanage projectile. Kita tambahin scene fireball ya. Dan untuk scriptnya,
Setelah ini di project settings ya, di input map kita buat input baru namanya attack, kasih i saja. Dan di globals, di kita mau tambahin project manager yang scene ya. Lalu di player ya, kita bisa pertama cek dulu, pastikan ini adalah player yang kita kendalikan. Kita spawn di posisi kita saat ini, ditambah arah dari karakter kita. Oke, sekarang kita coba tes. Tapi sebelum itu, di player manager ini ada sedikit perubahan ya. Datanya ini kita mau pindahin ke atas. Jadi kita buat data pemainnya dulu, baru kita nge-spawn pemainnya. Soalnya kadang ada error di mana player ini datanya nggak ada. Karena dia nge-spawn duluan. Sekarang kita coba tes. Ya, seperti yang kalian lihat, jalan ya. Bekerja dia. Oh, tunggu. Ya, ya. Nah, ini spawn variable ini harusnya RPC ID. Jadi kita nge-spawnnya di server, bukan di sini. Nah, tadi ada salah sedikit. Oke, kita tes lagi. Harusnya sudah bisa. Oke. Oh ya, di project time manager ini, parameter keduanya ini kita harus true. Ya, biar apa ya? Pokoknya biar bisa lah. Parameter yang kedua itu tuh memaksa biar namanya itu jelas. Sekarang kalau dites, bisa ya. Ya ada sedikit bug. Kenapa begini ya? Oke, oke. Jadi kesalahannya di sini ya. Di Fireball ini kan scale ini berdasarkan direction. Sedangkan direction pemainnya ini kan bisa nol nih kalau nggak apa-ngapain, kalau nggak jalan. Jadi solusinya adalah dengan buat variabel baru. Itu arah terakhir kita bergerak. Yang dimana dia tuh berubah tapi nggak bisa jadi nol. Dan di sini kita masukkan tuh arah direction kita yang terakhir. Nah, apabila kita coba jalankan, oke, eh, nah ya ini tadi salah saya. Kemudian ini kita kasih nilai default satu deh. Seperti yang kalian lihat, sudah bekerja ya sesuai. Sekarang kita tinggal bikin projectile ini bisa menyerang musuh yang ini. Nah, untuk sekarang belum bisa ya. Oke, nah, pertama-tama di enemy-nya kita mau buat variabel baru, yaitu nyawa musuhnya 150 dan sebuah variabel apakah musuhnya sudah mati atau belum. Itu ya di sini gampang aja. Kita nyawanya
di bawah oh, KI yang berarti di folder di kelompok misalkan ya jadi kemudian juga kita mau dia tuh hanya bisa nyerang jika tidak mati. Nah, di firewall ini kita bisa konekkan jika ada body yang enter. Pertama, jika bodinya adalah sebuah musuh, pertama kita cek dulu. Ini kita lihat, kalau misalkan mati, kita mau return aja. Jadi kalau berarti kita mau forward klik, dan sini kita mau deal damage sebanyak 25. Lalu sama seperti yang enemy-nya ini, kita mau ketika deal damage, kita mau ada efeknya. Ini decline aja. Di enemy-nya, ya, dan health ini kita export ya, biar bisa disinkronkan. Sini kita mau bikin dia transparan kalau ngetik. Oke, sekarang kalau di tes, oke, kayak bekerja ya. Ada sedikit kesalahan yang ini itu harusnya sama dengan di bawah sama dengan dan ini kenapa tidak bisa tadi? Ini kenapa nggak ada efek damage-nya ini? Karena di sini ya ada ini nih enemy modulate. Jadi dia ngikutin yang di server yang dimana di server ini kan ya ditampilin perubahan warnanya. Jadi ini kita pindahin aja ke sini deh. Ini harusnya bisa nih. Nah, ya, lalu di enemy-nya ini kita mau health ini sama dengan nol. Jadi kalau nol juga tetap mati dia. Sekarang kita coba tes. Oke, supaya kalian lihat bekerja ya. Nah, agar enemy-nya bisa respon setelah mati, kita buat sebuah timer. Kita kasih respon timer. Ini kita kasih waktu 3 detik kali ya. 5 detik deh. 3 aja. Ini one shot. Dan ketika time out, kita mau rate-nya itu false. Lalu data ini balik ke 50. Di sini kita reference dulu. Jadi, dia mau respon timer. Stop.
Sekarang kalau kita tes, ini baru aja di oke, kita coba lagi. Jadi animenya harus, nah spengkelnya animenya respon lagi setelah 3 detik. Oke, lalu untuk tadi error yang datanya nggak bisa diakses, kita kasih delay terlebih dahulu deh agar datanya beneran ada. Mungkin agak aneh tapi ya harusnya bisa lah. Oke. Dan terakhir di player ini kita mau biar nggak bisa nge-spam ya. Jadi kita buat and shoot nggak bisa ya. Nah, kita mau shoot jika iya maka ini kertas jadi nggak bisa nembak kecuali ketika timer masih 5 detik saja. Nanti mau balikin agar bisa menyerang. Jadi sekarang serangannya nggak bisa di spam. Oke, ini terakhir mungkin ya kita mau ketika membunuh enemy itu koinnya bertambah. Nah, di fireball ini kita kasih owner ID, jadi pemiliknya. Di mana eh, di project time manager ketika spawn, kita mau owner ID-nya ini dari yang pengirim ini. Sama ID. Lalu di fireball, jika nyawanya di bawah 9 kita mau menambahkan duit si ownernya ini. Jadi kita tambahin 50 deh. Nah, sekarang kalau kita tes, kayak coinsnya nggak nambah ya. Ini karena, nah, karena di player ini baru half dong yang ditampilkan. Sekarang kita coba update coinsnya. Seperti yang kalian lihat di sini, koinnya itu bertambah sebanyak 50. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf, tadi ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.